Oke, udah nyaman duduknya? Sudah Ibu. Oke. Bu rasa familiar ya wajahnya, dengan siapa ya? Saya Dea Ibu dari kelas 10A. Saya waktu itu pernah ikut sosialisasi sama Ibu di kelas 10C. Oh, pantas. 10C, berarti walinya Pak Putu ya? Iya Ibu, wali saya Pak Putu. Tadi juga saya diajar sama Pak Putu sih pas pada pelajaran matematika. Oh, pelajaran matematika. Gimana diajarin sama beliau? Kalau Pak Putu itu tegas sih Ibu, tapi saya paham sih kalau diajar sama beliau. Oke, berarti lancar aja ya, nggak ada masalah. Oke, nah tadi kan dia udah datang ke ruang BK. Ada tujuan apa sih dia kesini? Begini Bu, saya sebenarnya ada permasalahan di penggunaan HP Ibu. Nah kebetulan juga saya tadi terciduk sama Pak Putu pas pelajaran matematika. Saya pas pertengahan pelajaran saya menggunakan HP. Kayaknya saya sekarang sering banget itu menggunakan HP kayak mungkin hampir setiap hari, setiap jam itu saya menggunakan HP. Oh gitu, berarti permasalahan HP ya. Nah, rasanya ini dia mau mengikuti konseling bersama Ibu? Iya Ibu, betul. Oke, sebelum kita melaksanakan konseling, Ibu mau nanya dulu nih biar santai ya. Dia udah makan? Karena ini kan jam istirahat. Kebetulan udah Ibu, tadi saya makan sama teman-teman. Oke, berarti udah biar fokus ya ikut konseling. Iya. Nah, sebelumnya dia udah pernah ikut konseling? Saya sudah Ibu, tapi dengan guru BK yang lain sudah pernah ikut konseling. Oke, berarti nggak asing ya sama konselingnya. Iya, Ibu. Tapi Ibu di sini mau menegaskan bahwa di sini peran Ibu sebagai konselor, nanti Ibu akan membantu dan mengarahkan dia untuk memahami diri sendiri dan mencari solusi dari permasalahannya dia. Kemudian dia sebagai konselor, nah di sini dia bisa menceritakan semua permasalahannya dia agar nanti kita bisa sama-sama mencari solusi dari permasalahannya ya. Iya Ibu. Oke, Ibu harapkan juga dia terbuka dan benar-benar jujur, nggak apa-apa yeping terus di sini karena di sini ada asas kerahasiaan. Jadi dia apapun yang dia katakan nanti itu nggak akan bocor kemana-mana. Bisa dipahami? Baik Ibu, dapat saya pahami. Oke, sebelum masuk ke konseling, di sini biasanya konseling itu biasanya Ibu akan melaksanakan sekitar 40 menit. Nah, kalau misalnya lebih dari itu kita bisa rencanakan untuk kedepannya. Apakah dia bersedia? Bersedia Ibu. Oke, sebelum kita mulai konselingnya kita doa dulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, tadi kan dia mengatakan bahwa sedang mengalami permasalahan penggunaan HP. Boleh diceritakan lebih banyak lagi ke Ibu? Begini Bu, saya itu sekarang selalu menggunakan HP. Kadang saya juga lupa mengerjakan tugas saya selalu menggunakan HP gitu Ibu. Nah kalau ada waktu luang saya menggunakan HP gitu Ibu. Oh gitu. Berarti di sini tuh dia benar-benar udah berlebihan ya main HP-nya. Nah biasanya kapan sih dia menggunakan HP? Biasanya saya menggunakan HP itu waktu di rumah terutama pada saat malam hari. Saya menggunakan HP sampai lupa waktu. Saya juga kadang nggak belajar, biasanya cuma main HP aja karena juga bermain game sama teman-teman kalau diajakin main game gitu. Oke, berarti sering main game ya, apalagi Iya. sekarang Mobile Legends itu sering main sama Iya. teman. Oke, terus apa sih yang ngebuat dia tuh pengen main HP gitu loh, padahal nggak seharusnya main HP? Kalau misalnya ada notifikasi WA gitu kan mungkin ada teman-teman saya itu di Instagram itu ada notifikasi, saya jadi pengen gitu buka HP, pengen lihat HP gitu karena saya juga kesepian gitu, jadinya saya bergantung pada HP aja gitu. Oke, berarti karena ke distrak gitu ya, benar saya sepi juga. Jadi di sini Ibu melihat ada pola berulang di mana dia itu sering main HP karena ada notifikasi, kemudian diajak oleh teman. Nah, ketika dia itu merasa udah berlebihan, apa yang dia rasakan? Saya merasa bersalah sih Bu karena sama diri saya sendiri, kayak kenapa saya selalu menggunakan HP gitu. Selalu kalau belajar itu saya juga kurang jadinya dan nilai saya juga prestasinya itu menurun Ibu karena saya jarang mengerjakan tugas, kemudian sulit fokus di dalam kelas gitu kalau pada saat jam pelajaran gitu Ibu. Oke, karena sudah dia ngerasa itu berlebihan, kan banyak dampak-dampaknya ya. Yang paling dia rasakan dampaknya itu apa? Mungkin kalau dampaknya itu mungkin yang pertama itu pada kesehatan saya, terutama di kesehatan mata.
kemudian pada itu prestasi saya juga menurun. Kemudian saya juga mungkin jarang, kalau di rumah itu jarang nyibuk sama keluarga gitu. Kemudian saya juga jarang juga mengambil pekerjaan rumah, saya selalu main HP aja gitu. Oke. Kalau misalnya boleh gue nanya, keluarganya dia tuh biasanya memperhatikan nggak dia tuh saat bermain HP? Jarang sih Bu, soalnya orang tua saya itu sibuk banget sama kerjaannya. Kalau ayah saya itu juga kerja dinas lintas provinsi juga dia, jadi dia jarang di rumah. Kemudian kalau ibu saya itu dia kerja dari pagi sampai malam, jadinya jarang sih komunikasi sama saya. Begitu. Pernah nggak ada yang merasa kesepian gitu makanya sering main HP? Iya ibu, saya selalu merasa kesepian karena ya nggak ada teman ngobrol itu, karena di WA itu kan pastilah sama teman-temannya gitu. Kalau di Instagram juga pasti ngeliat sosial media yang menarik gitu. Benar-benar sih, Bu. Paham apa yang dia rasakan. Nah, kemudian berarti masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi faktor keluarga juga sama rasa kesepian yang tadi. Nah, kemudian setelah dia sudah paham permasalahannya dia ini nggak rasa pengen berubah gitu? Pengen sih Bu, saya pengen berubah. Saya juga pengen biar prestasi saya kembali lagi gitu Ibu. Oke, kira-kira perubahan apa yang ingin dia lakukan agar tidak terlalu main HP gitu? Mungkin mungkin saya ingin memperhatikan durasi dalam penggunaan HP-nya. Pada saat saya belajar mungkin akan mematikan notifikasi HP-nya biar tidak terganggu gitu. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke tujuan spesifiknya ya. Di sini Ibu akan lebih membantu dia untuk menekankan bagaimana dia memantau, kemudian mengerti dan mengatur penggunaan HP-nya dia. Seperti apa yang membuat dia tuh main HP, kemudian untuk apa dan bagaimana. Gitu. Jadi, apakah dia kira-kira bisa mengontrol diri? Bisa sih Bu mungkin. Oke, Ibu harapkan dia bisa lebih paham ya gimana caranya dia main HP-nya kapan, kemudian berapa durasinya dan untuk apa. Nah, di sini Ibu minta dia untuk mencatat kira-kira waktu realistis bagi dia tuh berapa jam sih main HP? Mungkin 4 jam setelah selesai mengerjakan tugas gitu Ibu, atau mungkin pada saat waktu luang saya mengerjakan apa. Oke, kemudian berarti sudah menetapkan jamnya ya. Nah, sekarang dia bisa catat apa sih yang membuat dia pengen main HP, kemudian apa yang dia pengen rubah, dan berapa jam dia ingin main HP-nya gitu. Bisa ya. Oke, kira-kira apa sih yang susah bagi dia untuk dicatat? Mungkin kalau yang paling susah itu durasi dalam penggunaan HP-nya sih Bu. Kadang saya lupa waktu itu dalam menggunakan HP. Oke, kalau itu mungkin bisa pakai HP, kan ada sistemnya itu durasinya. Oh, dia menggunakan HP berapa jam, nanti dia catat ke buku gitu ya. Oke. Udah bisa dicatat? Sudah Ibu. Nah, sekarang simpan dulu hidup mengurutannya. Ketika sudah menetapkan berapa jam untuk menggunakan HP, kira-kira sekarang apakah dia bisa untuk melaksanakan apa yang dia sudah catat hari ini? Bisa Ibu. Oke, sekarang aku mau tanya. Nah, kira-kira apa yang membuat dia lebih termotivasi agar tidak terlalu bergantung main HP? Mungkin saya ingin mengejar cita-cita saya sih Bu, supaya kan nggak terganggu gitu belajarnya. Kemudian saya juga ingin menjaga kesehatan mata saya gitu Bu, agar tidak berlarut-larut dalam menggunakan HP. Kemudian saya juga ingin kayak nggak tergantung gitu sama HP, mungkin ingin nimbrung lagi sama keluarga gitu ya. Nggak menghabiskan waktu luangnya itu di HP saya. Mungkin juga bisa saya meluangkan waktu dengan
hobi saya, hal yang saya suka itu mungkin. Oke, nah apa yang udah dia catat, kira-kira langkah-langkah apa yang bisa dia laksanakan untuk ke depannya? Mungkin kalau langkah-langkahnya itu mungkin pada saat waktu saya belajar itu mungkin saya akan mematikan HP saya atau enggak mematikan notifikasi HP-nya itu biar saya tidak terganggu. Kemudian saya juga akan membatasi bermain game sama teman-teman saya. Saya akan mengutamakan tugas-tugas di sekolah, kemudian saya akan selalu belajar ketika ada ulangan begitu Ibu. Bagus sekali ya, Ibu yakin dia bakal bisa berubah dari arah yang negatif ke arah yang positif. Nah, ketika dia sudah bisa melaksanakan langkah-langkah yang dia tadi udah katakan ke Ibu, kan itu kita bisa memberikan reward ya, atau hadiah kepada diri sendiri. Nah, Ibu mau tanya, ketika dia udah bisa melaksanakan langkah-langkah atau solusi yang udah dia dapatkan, kira-kira apa yang bisa dia berikan kepada dia sendiri sebagai hadiah? Mungkin saya akan menyalurkan ke hobi saya, atau saya akan berbelanja gitu, belanja tentang hal-hal yang saya sukai gitu, atau enggak beli makanan atau minuman yang saya sukai gitu sih. Oke, hobinya dia apa sih emangnya? Hobi saya bermain voli Bu. Oh, mantap, jadi atlet ya. Iya. Oke, kemudian tadi sudah rewardnya ya. Nah, sekarang punishmentnya itu ada hukuman. Ketika dia sudah nggak bisa untuk menerapkan solusi-solusi yang dia katakan tadi, kira-kira apa sih hukuman yang bakal dia berikan pada diri sendiri? Mungkin saya nggak bakalan main HP gitu selama 1 atau 2 hari gitu sebagai hukuman pada diri saya sendiri kalau saya melanggar komitmen yang sudah saya buat gitu Ibu. Oke, itu komitmen yang udah dia buat hari ini ya. Nah, ketika dia sudah menjalankan komitmen ini, kira-kira apa sih yang membuat dia tuh termotivasi agar bisa komitmennya ini berjalan sampai lama gitu? Kalau motivasi saya itu mungkin saya agar bisa menunjukkan gitu kepada keluarga saya kalau saya itu nggak aja berlarut-larut gitu di HP, selalu bermain HP gitu atau melakukan hal-hal yang lain gitu. Saya juga ingin kan karena saya melihat teman-teman saya yang pintar-pintar itu kan prestasinya banyak itu, jadi saya juga pengen jadi atlet polisi Bu, ya bisa jadi atlet. Oke, bagus sekali ya. Semoga apa yang diharapkan itu bisa dia capai. Nah, sekarang udah masuk ke tahap akhir karena udah waktu ya, waktu kontrak yang udah kita buat di awal. Nah, ini sudah masuk ke tahap akhir. Kira-kira apa yang bisa dia rasakan ketika sudah melaksanakan konseling bersama Ibu hari ini? Kalau perasaan saya sedikit lebih lega sih Bu, dan tenang juga karena saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya alami gitu. Oke, terakhir bisa disimpulkan nggak dari awal sampai akhir tuh misalnya permasalahan dia tuh ini, kemudian dia tahu faktornya apa, kemudian solusinya apa gitu. Oke, jadi permasalahan yang saya alami itu kan bermasalah dalam menggunakan HP. Saya selalu menggunakan HP mungkin setiap hari, kemudian saya lupa mengerjakan tugas, tidak membantu orang tua misalnya begitu. Lalu solusinya itu mungkin saya akan pada saat belajar itu mematikan notifikasi HP atau mengurangi waktu bermain HP dalam sehari, mungkin hanya 4 jam saja, tapi setelah mengerjakan tugas atau setelah melakukan hobi saya atau ada waktu luang itu atau saya isi bosan gitu. Nah kemudian saya juga mungkin karena motivasi saya itu ingin berprestasi, mungkin saya akan lebih menekani pada bidang-bidang yang saya sukai gitu. Oke, bagus sekali ya, enak banget ternyata dia udah bisa cepat banget berubah untuk bisa lebih fokus belajar dan mengurangi penggunaan HP. Oke, kira-kira ada nggak kesan pesan dia terhadap konseling ini? Senang nggak ikut konseling? Kalau saya senang sih Bu, kan soalnya saya juga udah pernah ikut konseling, jadi kalau saya ikut konseling itu kayak rasanya lega aja gitu, bisa mengungkapkan permasalahan yang dialami. Oke, nah karena sudah Ibu harap dia udah bisa selesaikan ya permasalahannya, solusinya juga udah dapat. Jadi Ibu harapkan dia itu bisa komitmen terus selama ya pokoknya sampai dia sudah berubah gitu loh ke arah yang positif. Ibu juga yakin dia itu bisa, dan dari apa yang udah dia katakan tadi, udah pasti Ibu percaya dia akan melaksanakan
perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, karena konseling ini akan Ibu akhiri, nanti seandainya dia mau konseling lagi, Ibu bisa rencanakan lagi kapan mau konseling gitu ya. Iya. Oke, karena sudah selesai, apakah ada yang ingin dia tanyakan untuk terakhirnya? Untuk saat ini cukup sih, Bu. Oke, makasih ya. Makasih juga karena dia udah menambah pengalaman ikut konseling sama Ibu. Semoga apa yang udah dia laksanakan konseling ini bisa dia terapkan di kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih juga Ibu karena sudah mendampingi selama sesi konseling ini dan juga membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan saya. Oke, terima kasih ya udah hadir dalam konseling ini karena tadi diawali dengan doa, jadi kita akhiri dengan doa juga. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, bisa lanjutkan ke mata pelajaran selanjutnya ya. Saya kembali ke kelas Ibu. Semangat!